Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita saat ini telah terhubung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lusius Karus. Bung Lusius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Ya, Bung Lusius, kita ingin bahwa mantan koruptor yang sudah terpidana dan memang sudah menjalani hukumannya, janganlah diberikan lagi kesempatan untuk masuk ke Senayan atau ke DPR. Betul. Tapi kemudian KPU mengatakan kalau mau ditandai di surat suara sudah tidak bisa karena sudah keburu diluncurkan desain surat suaranya. Sebetulnya itu memang benar-benar tidak bisa atau KPU-nya seperti tadi saya bilang ke Bang Saur sudah keburu ngambek karena PKPU-nya dianulir oleh MA. Bagaimana Bung Lusius? Ya, bisa jadi ngambek, bisa jadi juga tidak berdaya gitu ya, karena memang tekanan terhadap misi KPU ini sejak awal memang sudah luar biasa gitu ya. Banyak pihak menolak dan usulan terakhir dari berbagai pihak dengan memberikan tanda itu juga memang bagi mantan napi koruptor itu tetap terasa tidak adil, sehingga saya kira tekanan kepada KPU juga masih diberikan gitu ya, dan membuat KPU kemudian tidak berdaya lah ya. Tidak percaya kepada siapa? Tidak berdaya, maksudnya tidak berdaya punya ya. Kekuatan untuk kemudian menentukan apakah perlu diberikan tanda atau tidak terhadap mantan napi koruptor itu di kertas suara. Jadi bukan karena alasan teknis. Sebenarnya kan teknis aja ini yang ada ini kan. Gitu. Kalau kemudian KPU-nya tidak bergeming mengatakan bahwa tidak menandai mantan koruptor, itu termasuk pelanggaran atau tidak? Saya kira tidak. Ini inisiatif terakhir yang coba diusulkan oleh berbagai pihak untuk tetap memastikan misi awal KPU melarang mantan napi koruptor itu dicalonkan gitu ya. Ketika kemudian itu tidak bisa dilakukan, lalu upaya terakhir dengan memberikan tanda khusus kepada mantan napi, semoga itu kemudian memberikan peringatan kepada pemilih untuk tidak memilih napi koruptor itu di kertas suara gitu. Jadi kalau tidak ditandai di surat suaranya, Bung Lusius, maka nanti kita akan melihat di tahun depan selesai pemilu akan ada mantan koruptor yang menjadi anggota legislatif lagi, begitu ya? Iya, ada potensi, ada peluang untuk itu. Gitu. Tapi kan ini bukan sekedar untuk itu saja gitu ya. Saya kira desakan untuk melarang mantan napi koruptor itu bukan hanya untuk tujuan terpilih atau tidak terpilih saja gitu. Tapi ini juga pendidikan politik gitu ya. Untuk memastikan sikap atau konsistensi kita terhadap pemberantasan korupsi itu dilakukan juga pada proses seleksi calon-calon wakil daerah ini, wakil legislatif ini. Ya, itu dia maksud saya Bung Lusius, kalau memang nanti kemudian mantan koruptor itu terpilih lagi di level manapun, karena kan ada 41 ya nama-namanya yang masuk, berarti ya sudah, kita hanya cerita doang, kita hanya bicara saja menolak korupsi itu, ternyata kita tetap mengamini saja, begitu kan? Iya, memang perang itu sudah dimenangkan oleh mantan napi itu dengan partai pendukung, saya kira gitu ya. Ya sudah kalau begitu. Baik Bung Lusius Karus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat pagi. Berarti kita kalah Bang Saur kalau itu terjadi, karena kan KPU bilang tidak bisa karena sudah di launching ini desain surat suaranya. Lalu tadi Bung Lusius juga mengatakan kelihatannya KPU tidak berdaya. Lalu tahun 2019 selesai pemilu kita melihat ada anggota legislatif di level manapun mantan koruptor masuk lagi. Ya berarti kita selama ini hanya ngomong doang Bang. Bagaimana Bang? Ya, pertanyaannya apakah alasan teknis itu yang menyebabkan KPU lalu mundur dari misi awal dia? Iya, iya. Pertama kan surat suara belum dicetak, baru berupa desain. Bahwa sudah di launching, iya. Tapi bukankah dia bisa melaunching ulang karena masih 6 bulan lagi? Itu tidak melanggar peraturan manapun itu ya? Tidak kalau melanggar. Bahwa dia launching ulang, tidak. Toh dia mencabut PKPU dia. Oh iya. Dia kan mencabut peraturan setelah keputusan Mahkamah Agung. Betul. Jadi kalau dia memang masih memiliki konsistensi moral, bahwa perlulah dicegah mantan terpidana korupsi itu menjadi caleg, ya harusnya dia juga melaksanakan moral itu sampai kepada tingkat yang terakhir, yaitu di surat suara. Harusnya. Iya, kan itu yang diperbincangkan oleh editorial, bahwa masih ada kesempatan
Kan itu pertanyaannya, maukah? Bahwa ada kontroversi, ada perlawanan, iyalah. Pasti. Ya, memang ini kan melawan pikiran umum. Iya, iya. Bahwa ada pertanyaan teknis lain, bagaimana caranya menandai? Apakah dia diberi huruf miring? Iya. Apakah diberi huruf tebal? Atau warna merah? Atau digarisbawahi? Atau diwarnai? Itu perdebatan berikut. Tetapi bahwa peluang untuk menandai di surat suara itu sepertinya KPU menutupnya. Oh. Makanya kalimat tadi ketua kita Formapi. tadi, ya Formapi, bahwa ya menyerah, sepertinya tidak berdaya. Yang tadi saya sebut, tidakkah terjadi kemunduran moral. Tapi kalau kita kemudian berhenti di kemunduran moral atau ngambeknya KPU ini kan berarti kita konyol juga, Bang Saur. Masih ada kemungkinan lain, yaitu di TPS dibikin pengumuman. Oh. Jadi di TPS yang bersangkutan, di mana ada orang yang disebutkan yang jadi caleg itu adalah terpidana korupsi, disebut, ditulis di pengumuman. Oh, itu tidak melanggar peraturan juga? Lah itu kan bagian lain dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 2017, Pasal 240, ayat 1 huruf G itu, yaitu mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sekarang KPU mempertajamnya mantan terpidana korupsi. Kan begitu. Dari undang-undang memerintahkan yang bersangkutan agar jujur dan proaktif menyampaikannya ke publik, diambil atau diperkuat, KPU menjadi proaktif menyampaikannya kepada publik. Dalam konteks ini adalah publik yang terbatas, yaitu yang memiliki hak suara di kotak suara itu. Masalahnya bagaimana memastikan bahwa KPU mau melakukan itu, karena kan masalah kemauan ini jadi berat juga nih setelah ngambek itu, Bang Saur. Tapi kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Padang, Sumatera Barat. Ada Pak Boy Lestari. Pak Boy, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Boy. Pagi, Pak Boy. Ya. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Bagi saya, mantan koruptor itu pilih saja kembali. Pilih kembali, Pak? Ya, pilih kembali mereka. Oh? Mudah-mudahan mereka insaf. Oh. Mudah-mudahan mereka tobat. Saya yakin mereka tidak akan koruptor lagi. Tidak akan korupsi lagi? Saya yakin itu, malu dia. Nah, kalau yang tidak boleh dipilih, orang-orang sudah 2 kali mencaleg, sudah 2 kali anggota DPD RI, anggota DPR RI, mencaleg lagi. Oh, kenapa, Pak? Karena mereka sudah terpilih, hilang entah kemana dia. Maksudnya tidak kelihatan kerjanya begitu, Pak Boy? Enggak kelihatan kerjanya, Pak Leo. Oh. Baik anggota DPD RI, maupun DPD RI, maupun MPR RI. Sudah terpilih mereka, kontribusinya untuk masyarakat sama sekali tidak ada. Sekarang dia mencaleg lagi. Ini tidak perlu dipilih. Nah, tapi Pak Boy, kalau mantan koruptor tadi Bapak bilang yakin bahwa dia akan bertobat, apa iya, Pak? Karena kalau itu dilakukan kan mestinya malu ya, dia sudah melakukan kejahatan korupsi, Pak. Kalau saya sih berpikir seandainya saya di situ, mungkin saya tidak akan berani mencaleg lagi, Pak. Ya begini, Pak Leo. Iya, Pak Boy. Sepertinya mereka itu kan manusia, Pak. Manusia itu kan memahami kesalahannya masa lalu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi.